Reza, selamat sore. Hey, kenapa kalian sore hari ini? Coba sekali lagi ya, selamat sore. Kurang keras, selamat sore. Terima kasih, tadi katanya ada yel-yel. Semangat-semangat. Oh masih kurang semangat, sekali lagi dong berarti. Semangat-semangat. Baik, terima kasih. Gimana hari kedua Vokafestnya, seru nggak? Coba saya sedikit ngabsen, agak silau. Di sini ada yang tadi ikutan dari workshopnya LKP Puspita Marta enggak? Ada satu, yang lainnya enggak ada. Oh yang lainnya berarti belum. Baik, gitu. Kita hari ini akan menceritakan tentang kegiatan make up yang biasanya dilakukan kebanyakan wanita. Tapi 2024 mendatang, personal branding adalah salah satu hal yang menjadi sangat penting. Teman-teman udah menciptakan personal branding belum? Belum, sudah. Ada yang tiba-tiba karakter di rumahnya pendiam, tapi saat ada di stage seperti saya sekarang, tiba-tiba menjadi seseorang yang extraordinary. Kemudian ada yang di rumahnya pendiam, tapi di luar juga tetap pendiam. Istilahnya apa? Extrovert, introvert. Kalau anak-anak zaman sekarang gitu ya, mencampur adukan dua kategori kepribadian. Terus ada juga yang di kantornya galak segalak-galaknya, dosen killer, kalau enggak guru BK, atau siapa lagi ya, orang finance biasanya galak kalau akhir bulan ya. Nah biasanya mereka membuild atau membuat karakter personalnya menjadi seseorang yang ingin mereka tampilkan. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan make up. Tapi hari ini kita akan membahas mengenai daily natural look alias makeup no makeup. Gimana cara menampilkan sesuatu tampilan tanpa menggunakan sesuatu hal yang berlebihan tapi juga tidak nude banget, tidak kosongan banget, tidak cuma pakai facial foam doang. Nah sebelum itu perkenalkan sekali lagi saya Aji Tama, saya adalah moderator untuk talk show di LKP Puspita Marta International Beauty School. Kemudian teman-teman harus tahu terlebih dahulu, Puspita Marta ini didirikan oleh Dr. Marta Tilaar pada tahun 1970. Tahun kali ini sudah di tahun ke-53 tahunnya LKP Puspita Marta memberikan sentuhan kosmetik kepada para wanita di Indonesia dan juga general tentang bagaimana mengolah tradisi menjadi suatu komoditi yang sekarang sangat populer. Sejak pandemi, kosmetik dan juga beauty care menjadi salah satu produk komoditi yang sangat dicari. Sempat beli hand sanitizer seharga Rp500.000 mungkin? Atau mungkin tiba-tiba mencari masker yang susah dicari. Nah ternyata beauty care dan juga beauty pada umumnya sekarang bisa menjadi salah satu bisnis yang sangat menjanjikan. Kemudian di LKP Puspita Marta ini sendiri kita telah menciptakan kurang lebih hampir 400.000 entrepreneur, beauty trainer yang bukan hanya dapat mengembangkan skillnya mereka, tetapi juga dapat membuka lapangan pekerjaannya untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang-orang di lingkungannya. Kemudian LKP Puspita Marta sekarang eksis di Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Serta memiliki sertifikasi nasional dan internasional yang diakui oleh negara dan juga diakui oleh dunia internasional. Sebelum kita lanjutkan, saya punya tayangan yang bisa disaksikan bersama-sama oleh semua yang hadir pada sore hari ini. Mari kita saksikan bersama. Boleh kasih tepuk tangan untuk LKP Puspita Marta. Terima kasih banyak. Sekarang saya akan mengundang untuk seseorang yang akan menjelaskan lebih detail lagi tentang natural daily makeup. Dan juga seseorang ini adalah orang yang memang pengetahuannya cukup dan juga memang mumpuni untuk menjelaskan mengenai makeup pada sore dan siang hari ini. Saya panggilkan kepada narasumber kita yang jauh-jauh datang dari Gondang Dia ke Cikini, ternyata nggak jauh ya. Ini dia Miss Endang Puji Hastuti, Diploma Sipta.
Baik, saya izin duduk ya silakan. Miss Endang, selamat sore. Selamat sore. Wih, cantik sekali Miss Endang. Boleh disapa dulu? Oh, halo, selamat sore semuanya. Sudah pada makan kan ya? Harusnya sudah makan siang, saya sekarang jam 3 sore soalnya. Saya perkenalkan dulu sekali lagi, Miss Endang Puji Hastuti, Diploma Siptak. Ini adalah salah satu gelar untuk vokasi dari dunia makeup, benar ya. Kemudian selain itu, Miss Endang juga adalah seorang profesional makeup artist, staf pengajar, profesional trainer di Puspita Marta, dan juga adalah Kabid, kepala bidang di School of Makeup, benar ya. Kemudian selain itu juga, wah panjang nih deretannya saya harus baca, asesor Puspita Marta di bidang kecantikan, kemudian juga pernah menjadi asisten director makeup and hairdo pada Asian Games dan Asian Para Games di 2018, serta koordinator makeup dan hairdo pada Pekan Olahraga Nasional PON 2021 di Papua. Boleh aplaus buat Miss Endang. Terima kasih loh. Wah, ini lengkap sekali ya Miss Endang, Miss Endang. Sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, saya mau ajak lagi tim art dan juga model yang akan memperagakan tentang natural daily look makeup seperti apa. Saya undang untuk yang pertama adalah makeup artist di sore hari ini ada Siva by Puspita Marta. Selamat sore Kak Siva, boleh gabung bersama kami di sini. Terima kasih Kak Siva, boleh standby di sebelah kiri saya. Kemudian ada juga hairstyling kita di sore hari ini. Ada Miss Laura by Puspita Marta. Miss Laura ini ternyata tahun ini di 2023 ikut ke ASEAN Skill Competition di Singapura. Benar ya, luar biasa loh. Kemudian untuk modelnya saya panggilkan Kak Kathleen dari Zima Model. Halo Kak Kathleen. Kak Kathleen silakan ambil posisi. Sambil kita ngobrol dengan narasumber, Miss Siva, Miss Laura akan memperagakan apa yang disebut dengan natural daily makeup atau makeup no makeup. Ya, sekarang modelnya sebenarnya udah setengah nanti akan dilanjutkan bagaimana sampai prosesnya selesai kita akan saksikan bersama-sama. Silakan untuk dilakukan kembali makeupnya. Saya kembali ke Miss Endang. Miss Endang, kok tadi kacamataan sekarang enggak ya? Oh dibuka. Oh aduh, semoga nggak apa-apa ya. Miss Endang, mengenai tema kita hari ini, tadi kan sudah kita jelaskan nih tentang natural yang makeup no makeup. Itu boleh diceritakan sedikit dulu aja sebelum nanti kita akan jabarkan lebih luas. Makeup no makeup itu maksudnya apakah setelah bangun tidur, kemudian cuci muka disebut makeup no makeup? Oke, sebenarnya ini makeup no makeup, glass skin makeup, natural makeup, flawless makeup itu sebenarnya emang dari tahun ke tahun itu sangat banyak peminatnya, cuman beda-beda nama aja sih sebenarnya. Istilahnya gitu. Beda-beda. Iya. Isinya sama. Isinya mah sama aja basically. Jadi natural makeup tuh memang untuk semua usia ya, ABG bahkan, terus untuk apalagi anak-anak sekarang kan tren makeupnya udah knowledge-nya udah kayak kalau zamannya aku 20 tahun lalu anak-anak SMP makeup kayak apaan sih kayak tante-tante gitu. Nah kalau sekarang itu udah kayak mereka tuh yang lebih wow, lebih trennya lebih paham gitu, knowledge-nya udah oke. Tanpa alis pasti nggak berani keluar. Siapa yang berani keluar tanpa alis di sini? Oh banyak, masih banyak, siap, masih banyak. Boleh loh ntar aku ajarin. Oke, balik lagi soal Puspita Marta terlebih dahulu nih Miss Endang. Miss Endang boleh diceritakan nggak sih program besar yang ada di Puspita Marta itu programnya apa aja sih? Tadi kan Miss Endang dari School of Beauty, ada program apa lagi di sana? Kebetulan waktu itu saya dari salah satu alumni dari School of Makeup untuk lebih ke program beautypreneurship ya gitu. Jadi semua murid kita mendapatkan sertifikat yang akreditasinya internasional gitu. Oh baik. Ya, okay. Jadi emang begitu lulus kita langsung mempunyai kredit title-nya Siptak Diploma. Oke, Siptak Diploma itu berarti untuk para murid didik yang mempelajari tentang makeup. Yes, betul. Jadi untuk program ini sebenarnya nggak mesti yang advance juga, tapi juga yang dari basic yang memang dari zero knowledge. Seperti aku tadinya tuh sebenarnya tuh nggak suka makeup.
Oke. gitu. Jadi kayak pas iseng datang mau belajar self image, ternyata aku dikasih sama marketingnya ini, nah ini, oke akhirnya masuk dan ternyata aku suka gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau masuk ke Puspita Marta tanpa kemampuan sedikit pun itu bisa-bisa aja. Iya. Karena memang kita didik benar-benar kita share knowledge dari zero benar-benar. Oke, kalau memang ada yang udah advance makeup yang udah paham terus sekolah lagi, biasanya kita sarankan tanggalkan dulu, kita ngisi sama-sama untuk standarnya di sini dulu. Gitu supaya nanti kalau kamu sudah selesai lulus sekolah dari sini mau di-balance dengan ilmu yang sebelumnya, monggo karena itu akan jadi ciri khasnya dia. Oke, selain make up, ada school of apa lagi di Puspita Marta? Ya, School of Makeup sebenarnya selain beautypreneurship juga sebenarnya ada juga kalau di tempat aku tuh photographic and fashion makeup itu lebih ke magazine, lebih Oke. ke apa namanya photoshoot, lebih ke catwalk, fashion show. Jadi bridalnya lebih ke komersil atau lebih ke fashion itu bisa semua itu. Nah itu yang photographic fashion makeup siptak diploma. Tapi ada juga yang memang untuk belajar dari basic makeup. Oke, basic makeup. Iya. Kemudian, Nah basic makeup ini nggak semua orang tahu. Aku share sedikit ya, kasih Boleh, bocoran, silakan. spill dikit. Sebenarnya sih kalau orang-orang awam tuh pengen banget kalau kenapa sih pada pengen banget ikut workshop yang udah senior gitu, yang kayak siapa lagi sih yang terkenal kayak Marlin gitu, itu jebolan kita loh alumni. Iya, terus oke. Lemiono. Ada siapa lagi yang sudah banyak jadi influencer sekarang nih dari Puspita Marta? Influencer itu siapa ya namanya, Rahel Venia. Alumni Puspita Marta juga, baiklah. satu alumni sama aku fotografi fashion, kebetulan murid saya juga. Oke, luar biasa Miss Iya. Endang ya. Gitu. Nah, jadi aku kasih sedikit spill sedikit ya. Boleh, Jadi kalau silakan. basic makeup itu kenapa sangat penting? Itu sebenarnya sebelum teman-teman atau kaum awam yang belum masih zero ilmu, better belajar basic makeup dulu sebelum ngikutin apa namanya kelas-kelas yang advance lain, karena nanti akan beda ilmunya gitu loh. Ada satu knowledge basic yang Iya. sebelum dilakukan pengembangan Iya, gitu. Karena selanjutnya. kalau tiba-tiba dia ngikut advance terus nggak belajar dari kayak skin tone-nya, terus koreksinya gitu. oke. Apalagi orang Indonesia kan banyak ya bentuk Oke. wajahnya tuh ada. Bervariasi gitu. Iya, gitu. Jadi itu harus dipelajarin juga gitu. Dan didapatkan di Puspita Marta. Yes, Oh, gitu. baik. Basic sangat dapat banget. Aku saranin sih sebenarnya itu andalan kita sebenarnya. Oke, basic makeup dulu ya. Intinya kalau setelah dari basic makeup mau lanjutin ke makeup yang tadi fotografik ya? Iya, photographic fashion makeup, mau lanjut lagi ke bridal internasional, kita ada programnya. Oke. Yang Kalau yang untuk- tradisional ada nggak sih? Ada, Oh, ada juga? mau Sunda, ya kan, mau Solo, Pais Ageng gitu, terus Jogja, Pais Ageng, itu banyak, ada Betawi juga ada. Oke, jadi di kelas makeup ini ada yang bridal internasional dan juga tradisional begitu Iya. ya. Oke, kalau tadi kan ada hair styling juga, itu termasuk ke dalam makeup atau beda Itu lagi? masuk School of Hairdressing-nya kita. Oke, Ya school. itu sama juga sertifikatnya dari Pivot Point. Oke, internasional juga atau masih? Internasional juga. Oh, internasional juga, baik. Iya, Kemudian, internasional. satu lagi yang saya kan sekarang sebagai orang-orang Jakarta kebanyakan, siapa yang setiap hari minggunya digunakan waktunya untuk berlari di Car Free Day? Ada yang 5K lah, ada yang tiba-tiba udah bisa jadi 10K, kemudian jadi besok-besoknya udah half marathon gitu. Mereka pulang dari Car Free Day nyarinya sport massage. Di Puspita Marta ada sekolah atau school of massage atau spa mungkin? Iya, kalau Ada kita juga? ada itu School of Beauty Aesthetic. Oke. Jadi di situ sama juga beautypreneurship, akreditasi internasional. Jadi kalau ngambil School of Beauty Aesthetic ini Sidesco Sidesco. diploma. Ya. Oke. Oh, jadi saya sedikit rangkum. Jadi kalau teman-teman tertarik ke dunia makeup, silahkan bergabungnya di School of Makeup. Nantinya kalau untuk diplomanya adalah diploma seperti Siptak. Miss Endang, namanya Siptak. Kemudian kalau untuk hairdressing itu diplomanya sebagai diploma
Enggak, dia hanya pivot point aja. Pivot Point, oh sertifikasi by Pivot Point. Kemudian kalau yang tadi beauty aesthetic baru diploma Sidesco. Sidesco. Oh luar biasa. Dan keluaran dari Puspita Marta semuanya udah ready to work ya? Iya benar, apalagi sekarang ini murid-murid ini sebenarnya saingannya adalah kompetitornya adalah murid-murid alumni kita sendiri. Karena setiap wisuda itu kita ribuan murid. Jadi memang keren sih ya, Puspita Marta. Kalau memang dibandingkan nih dengan usia kita nih di sini, nampaknya kalau kita ditambahkan usianya belum setua Puspita Marta ya. 53 tahun loh, sudah membantu para beautypreneur yang ada di Indonesia. Konon katanya saya juga dapat bocoran beberapa salon besar di Indonesia juga mereka adalah alumni dari Puspita Marta, benar ya? Benar, ada sekali. salon H, kemudian salon J itu keluaran dari kita juga? Iya. Oh baik. Terutama tim-tim yang terlibat di stasiun TV beberapa koordinator makeup and hairdo itu semuanya rata-rata sih alumni dari kita. Gitu. Luar Karena biasa. knowledge-nya memang kita bukan hanya sebagai kalau istilahnya orang tuh kan tukang makeup, padahal kita tuh enggak benar-benar kayak secara education hygiene-nya diajarin gitu. Jadi kayak cross injectionnya, kayak penularan penyakit gitu. Makanya di materi kita sebenarnya kan ada materi kedokteran bukan hanya makeup aja. Oh lengkap gitu, ya. Jadi ternyata kenapa ada istilah kita nggak boleh bertukar alat kecantikan? Karena mempunyai resiko menularkan penyakit juga kalau misalnya kita satu spon dengan orang lain. Oke baiklah. Kalau yang ada di sebelah kita nih, kita sedikit fokus. Hai Kak Cat. Kak Kathleen itu tadi dari jam 2 udah ada di depan cermin dan sudah touch up dari siang ya. Kak Siva ini dari ini loh, salah satu peserta dari WSC ya? WSC World mana waktu itu? Skill Challenge Competition. Shanghai ya? Shanghai. Oh ternyata World Skill Competition. Yang satu dari Singapura kemarin, kemudian kalau Kak Siva ternyata dari Shanghai yang competitionnya ya. Baik, luar biasa loh teman-teman dari Puspita Marta ini. Nah kalau ngomongin soal makeup daily natural look ini nih, tadi kan pengertiannya kurang lebih adalah makeup no makeup. Kemudian untuk kegiatan di tahun 2024 mendatang, apakah trennya masih sama kurang lebih atau seperti apa Miss Endang? Kalau tren itu biasanya tergantung dari taste-nya si klien masing-masing ya gitu. Personal berarti ya. Aku maunya yang bold, aku maunya kan nggak semuanya tuh suka yang flawless. Tapi biasanya mostly yang dicari itu emang kayak daily makeup flawless sih. Gitu mau buat konsepnya lebih ke office look, sporty look, mau konsepnya lebih kayak wedding, mereka banyak yang lebih requestnya flawless, nggak suka yang bold. Gitu. Jadi kalau natural look itu bukan cuman yang tipis-tipis makeupnya, itu bukan natural look sebenarnya ya? Enggak kayak gitu juga sih Kak. Enggak seperti itu ya konsepnya, baik. Memang kebanyakan yang mengerti tentang natural daily look adalah perempuan masa kini yang memang butuh efisiensi tapi tidak mau bare face keluar dari rumah atau dari kamarnya masing-masing. Kemudian kalau misalkan tren di depan di tahun 2024 berarti kembali lagi keinginan personal, kemudian juga tren yang akan mengikuti. Karena kalau sekarang dilihat 2023 sepertinya Korean look masih jadi salah satu yang masih dominasi. Apakah termasuk natural daily look? Nah si Korean look termasuk sih, tapi kadang-kadang kita tetap harus memberi knowledge kepada klien kita kalau memang dia terinspirasi dengan Korean look tapi wajah atau kulitnya lebih kayak sawo mateng gitu ya nggak bisa, tapi tetap harus disesuaikan dengan skin tone-nya dia. Terus lebih kayak diagnosnya mau kayak gimana itu tetap harus kita kasih tahu gitu. Ya mungkin Korean look-nya ala Indonesia gitu ya, karena kan nggak mungkin kita langsung putihin mukanya kan gitu. Benar sih ya, karena balik lagi Indonesia punya banyak sekali suku-suku yang memiliki varietas kulit yang berbeda-beda, benar kan? Nah kalau untuk tips and trick deh untuk kulit Indonesia yang bervariasi, kira-kira haruskah selalu mengikuti tren atau kembali lagi kita harus ngikutin skin tone kita seperti apa, baru belilah produk makeup yang serupa atau misalnya menyerupai kulit kita?
Kalau ngikutin tren itu sebenarnya boleh, cuman tetap harus diperhatikan. Kira-kira cocok nggak dengan skin tone-nya kita? Apakah dia undertone, ya kan? Atau keputihan? Nah itu harus hati-hati. Cocok nggak dengan biasanya kan kayak pemasangan alis nih. Aku maunya alis ala Korea, tapi bentuk wajahnya dia nggak bisa untuk alis yang ala Korea, jadi nanti jadi aneh. Nah itu fungsinya untuk makeup artist memberi knowledge kepada klien, harus memberi pemahaman. Jadi jangan apapun yang keinginan klien diikutin gitu. Baik. Kadang-kadang sih kalau saya ke barber, Mas saya kepengen ala-ala ya drama Korea atau siapa pengen nyobain mullet hair. Ternyata rambut saya curly karena saya punya rambut dari Nusa Tenggara. Jadi ya mungkin memang gak cocok untuk di mullet kan. Masnya bilang memang Mas lebih baik potong pendek aja katanya gitu. Jadi memang sekali lagi itu disesuaikan dengan siapa kita, kemudian siapa personality kita, baru nanti dicocokkan cocok atau tidak. Dan itu ada tugas dari para MUA dan juga hairstyling. Luar biasa, jadi kita nggak bisa memaksakan ya. Jadi aneh Kak nanti. Jadi aneh, baik, siap. Kemudian saya juga punya satu lagi pertanyaan nih. Ini kan kalau kita sedang melihat yang dikerjakan oleh tim art di sebelah. Kak Cat ini berarti Asian look. Asian look, berarti kalau menggunakan natural daily makeup ini boleh menggunakan Korean tadi. Boleh ya? Boleh, karena kita lihat dari si kakak ini kan memang skin tone-nya juga putih, masih bisa masuk gitu. Terus matanya juga nggak terlalu blok banget, nggak terlalu sipit banget juga gitu. Jadi harus tetap disesuaikan gitu. Oke, kalau yang sering terjadi nih, cowok-cowok biasanya kalau di make upin, akhirnya mukanya jadi abu-abu. Siapa yang pernah nyobain dapetin muka pada saat setelah menggunakan produk makeup, tiba-tiba muka kita jadi abu-abu. Ada yang pernah merasakan itu? Sekolahnya saya pernah, saya menggunakan salah satu produk sunscreen, saya aplikasikan ke muka, tiba-tiba kok muka saya abu-abu ya. Apakah itu juga mempengaruhi cara pemilihan produk tertentu? Ya itu sangat penting ya, makanya tadi aku bilang kita harus bisa mengenal koreksi wajah kita, warna kulit kita, terus pengaplikasian juga harus dipelajari karena mengaplikasikan dari step pertama, kedua, ketiga itu nggak bisa langsung juga, harus meresap dulu ke dalam supaya nanti bisa menyatu ke dalam kulit, lalu ditimpa produk berikutnya karena kalau enggak akan terjadi crack atau akan terjadi warnanya akan jadi berubah oksidasi gitu. Oke, jadi kalau di kondangan nih biasanya kita lihat kan ibu mertua dari mempelai kadang-kadang kalau udah setengah jalan prosesnya, make upnya kadang-kadang memang terlihat seperti retak gitu. Itu berarti salah satu kesalahan pada saat aplikasi make up. Step di awal skin preparation. Kadang-kadang banyak yang nggak sadar kulitnya dia ini dia salah diagnos sendiri. Gitu. Mungkin kulit dia ini lebih normal ke normal to dry, tapi dia pakainya normal to jerawat. Jadi, produknya. Jadi di awal step preparation aja itu akan mempengaruhi hasil akhirnya. Jadi kan, mesti hati-hati. Biasanya kita tahunya cuman skin dry, terus normal skin, sama satunya lagi adalah berminyak kalau enggak yang berjerawat kan. Ternyata ada banyak juga kombinasi-kombinasi lainnya. Dan itu harus disesuaikan lagi. Harus disesuaikan karena kalau enggak oksidasinya nanti akan beda. Akan terjadi cracking, akan terjadi too oily gitu. Akan terjadi malah dry banget kan. Karena dry itu jadi cracking jadinya. Gitu. Tips kalau tadi buat perempuan, laki-laki sekarang sudah mulai banyak menggunakan makeup atau dituntut untuk menggunakan make up pada saat proses sehari-hari. Di kantor, teman-teman di frontliner, itu kebanyakan harus menggunakan make up. Cara membedakan make up ini cocok untuk laki-laki dan tidak, itu seperti apa? Make up yang apa nih? Step yang untuk foundinya atau untuk loose powder mungkin? Itu saya kira-kira semuanya deh. Semuanya ya? Semuanya deh. Enggak, sebenarnya kalau cowok itu sebenarnya cuma butuh hanya butuh krim aja sih. Krim toe cake ya. Jadi karena nggak semuanya pengen perawatan terlalu dari awal. Gitu. Jadi kayak krim foundation yang cuman di tap-tap gini aja. BB cream?
Boleh nggak apa-apa tapi dia terlalu liquid ya. Oke. Sebenarnya kalau cowok itu makeup sebenarnya supaya tidak terlihat oil aja sih. Oke. Gitu, nggak mesti kelihatan lebih flawless gitu, enggak dong Saya gitu. tadi tuh di ruang makeup lumayan 15 menit di uyek-uyek mukanya. Beda kan? Oh beda kan ini Karena kebutuhan. kan tampil Kebutuhan ya. tampil, siap. Nah ini Baik. kan buat daily activity ya, kayak Oke. mungkin ke kantor atau apa supaya nggak terlalu apa oily Berminyak, gitu. oke. Itu sebenarnya kalau untuk photoshoot apa segala itu sebenarnya mereka cukup pakai bedak hanya ditap-tap aja sih sebenarnya. Yang penting sesuai dengan warna kulit. Oke, Tuh, jangan itu aja. sampai salah untuk menggunakan warna. Iya. Baik. Saya lempar dulu ke audiens sebentar, Miss Endang. Ada yang ingin bertanya, teman-teman? Daripada mengantuk, yuk. Ada yang mau bertanya? Boleh, kakak, kakak panitia boleh dibantu. Ada satu orang yang ingin bertanya. Sebentar, kalau enggak saya yang turun. Saya yang turun deh kalau gitu. Miss Endang, sebentar ya. Coba, dari mana, kemudian pertanyaannya seperti apa? Ya, selamat siang. Izin bertanya, Miss Endang. Sebelumnya saya Vivi dari Polimedia. Kan skin prep itu penting ya untuk step awal pengaplikasian make up. Nah, tapi seringkali tuh suka ada yang lupa gitu. Dan bahkan kita tuh nggak tahu sebenarnya apa dulu sih yang harus diaplikasikan gitu untuk skin preparation. Nah, sebenarnya apa sih step-step skin prep sebelum make up, Miss? Mau tanya itu aja sih. Oke baik, terima kasih. Bisa Terima langsung kasih. saya jawab? Oke baik, terima kasih kakak untuk pertanyaannya. Oke, jadi kebanyakan memang beberapa calon murid saat itu datang ke tempat Puspita Mata emang benar-benar zero knowledge ya. Jadi kayak dari pembersihan aja mereka skin preparation emang belum tahu gitu. Ada juga yang memang udah tahu. Jadi yang sebenarnya adalah harus setiap kita mau beli produk harus paham benar ingredientnya. Contohnya seperti apa tuh? Ya kalau seandainya kalau kita harus tahu riwayat medis kita juga harus Oke. tahu kayak kita alergi dengan alkohol, kita alergi dengan beberapa bahan yang ada di situ gitu. Terus kita juga harus tahu sebelum kita beli produk juga kita lebih kombinasi skin atau memang dry atau memang oil gitu. Itu setiap brand mengeluarkan ingredient yang berbeda-beda. Jadi kita sebagai klien harus maksudnya konsumen harus benar-benar paham ya gitu untuk diri kita sendiri karena banyak banget yang akhirnya terjadi alergi lah, Oke. terjadi apa merah-merah, Ruam-ruam gitu ya. ruam di wajah gitu. Nah jadi kalau untuk step-stepnya juga sama tergantung dari brandnya itu ada yang serum dulu, ada yang pembersihnya kayak cleansernya di awal, step awal, ada juga yang tonernya di awal, makanya harus seperti. Tapi biasanya kalau di PM memang kita lebih ke education untuk pertama kali adalah pembersihan menggunakan cleanser. Itu dulu, cleanser di awal. Jadi kalau bisa cleanser itu sebelum kita menggunakan sabun. Kalau di rumah, tapi kalau di sekolah kan nggak mungkin ya gitu. Jadi kalau di sekolah tuh emang cleanser langsung toner Oke. gitu. Tapi kalau untuk kita di rumah orang awam ya cleanser dulu, setelah itu kita menggunakan sabun, setelah sabun kita menggunakan toner. Nah setelah toner kita menggunakan moisturizer. Banyak ya ternyata. Iya, atau ada juga yang menggunakan day night cream, Oke. terus ada yang menggunakan serum. Nah itu hati-hati harus dibaca ingredientnya juga stepnya berbeda-beda. Karena ada serum juga yang udah ada kandungannya untuk krim pagi, ada juga untuk kandungannya untuk krim malam gitu. Oke. Itu harus diperhatikan. Jadi kalau misalkan yang general yang biasa digunakan masyarakat kan biasanya sudah nyari di minimarket ataupun di swalayan itu biasanya make upnya adalah yang A, B, C yang udah satu paket itu digunakan sesuai dengan yang mereka suggest-kan gitu ya. Iya, biasanya gitu. Itu langsung inline ya. Biasanya kalau kayak
Sari Ayu nih, Sari Oke. Ayu, brand Sari Ayu, dia mempunyai cleanser, dia mempunyai toner, itu yang kenanga itu biasa untuk kulit normal ya kan, Oke. cleanser kenanga, terus nanti menggunakan toner yang kenanga juga, menggunakan moisturizer yang kenanga juga, karena kenanga itu untuk kulit normal. Oke. Jangan nanti menggunakan cleanser kenanga, tonernya yang mawar, mawar Oh. itu untuk kulit kering. Siap. Yang jeruk itu untuk kulit jerawat. Nah itu Oke. nanti moisturizer-nya pakai jeruk udah kayak apa nanti itu. Oke. Biasanya penampilan di akhirnya yang biasanya agak loh kenapa ya ini yang suka disalahin adalah brand terakhirnya biasanya gitu. Ternyata salah pengaplikasian dari awal ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau brand mengeluarkan produk itu pasti sudah diteliti untuk spesifikasi jenis kulit A, B, dan C. Iya. Biasanya customer yang ngide gitu. Coba-coba. Kayaknya ini di mix bagus deh, yang jerawat sama yang normal. Ini jerawatnya hilang, kulitnya jadi mulus. Pikiran customer normal kan biasanya seperti itu ya. Baik, ada lagi pertanyaan kalau enggak? Oh baik, ya, sebelah kakak yang di depan, boleh? Ya silakan berdiri. Oh ada mikrofon, baik. Kak silakan, namanya siapa kemudian dari mana kak? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ibu saya izin memperkenalkan, nama saya Safira dari Politeknik Negeri Bandung. Saya izin bertanya, apakah untuk make up itu sendiri memungkinkan untuk tahan lama yang bisa bertahan sampai 12 jam gitu dan itu dalam kondisi di luar ruangan yang terpapai sinar matahari. Jika memungkinkan ada gak sih rahasianya gitu entah dari step atau cara pengaplikasiannya atau dari kebagusan dari produk yang kita pakai sendiri itu. Terima Baik. kasih. Oke baik, dalam Klaim, ya pertanyaannya nih. Biasanya kan setiap produk itu mengklaim bisa menghasilkan make up yang tahan selama 24 jam misalkan. Atau Full 12 jam. coverage ya. Ya, itu in reality bisa terjadi apalagi kalau misalnya pekerjaan atau kegiatannya di luar ruangan ya. Di Bisa nggak, outdoor Mas? ya. Hmm. Nah sebenarnya sih itu tergantung dari produk yang mana kita mau pakai. Sebenarnya kuncinya di awal adalah tetap skin preparation tadi. Kalau skin preparation kita sudah bagus dan memang udah langsung ngeset di kulit, mau pakai produknya yang sedikit full coverage, dia akan tetap bertahan lama. Di Apalagi dalam yang- maupun di luar ruangan Ya, apalagi yang full coverage. Oke. Gitu. Jadi kalau masalah apa sih kiatnya untuk biar lebih bertahan lama sementara di outdoor? Ya memang kalau di outdoor apalagi kan matahari ya kan terus berkeringat. Ya emang kita harus tetap standby untuk retouch gitu. Tapi yang biasanya dipertanyakan bertahan lama itu cracking atau tidak gitu. Jadi emang kita kalau di outdoor itu intinya semua makeup itu akan bertahan lama kalau di awalnya kita treat dengan baik dan benar sesuai diagnos. Nah itu makanya belajar di Puspita Marta. Oke, baiklah. Ketemu sama Miss Endang langsung di kelas tapi Baik. ya. Sip. Nah ini sepertinya sudah selesai untuk makeup dan juga hairdo kepada model. Boleh dibuka mungkin apronnya kemudian ditampilkan seperti apa sih make up no make up. Hasil dari karya Kak Siva dan juga Kak Loren. Silakan Kak Kat untuk berjalan sedikit dan mungkin nanti boleh di post di tengah. Misalnya boleh ikut saya berdiri, nanti kita akan coba cek. Oke, hasilnya seperti apa. Oke, boleh Kak Kat boleh di tengah mungkin. Nah, kalau dilihat ini adalah tampilan selesainya. Bisa dijelaskan sedikit nggak sih tentang yang diaplikasikan apa saja terus bagian mana-mananya? Oke, ini untuk secara total look, daily look, Korean look, flawless, glass skin, matte gitu. Ini sebenarnya tergantung dari kita mau mengaplikasikan produk apa aja gitu. Tapi juga mau konsepnya flawless ataupun enggak harus tetap disupport dengan kulitnya yang si klien harus sehat. Karena kalau kulitnya klien tidak sehat, beruntus, banyak jerawatan, banyak komedo untuk menghasilkan makeup glass skin atau Korean look atau apapun itu yang healthy skin itu tidak akan pernah dapat. Jadi memang harus disupport. Oke, sekarang kita lihat hasilnya ya. Kebetulan juga modelnya healthy skin juga, enggak ada komedo, tidak ada flek ya Kak ya. Terus sehat banget kulitnya. Ini memang benar-benar
oke banget sih makeupnya. Oke, siap. Terima kasih loh untuk Miss Endang sudah menjelaskan. Kak Kat boleh, terima kasih. Kak Siva, Kak Loren. Untuk sekarang silakan untuk standby terlebih dahulu. Kita lanjutkan sedikit lagi saja. Kalau misalkan nih, tadi kan sudah dijelaskan untuk natural daily look, kemudian makeup no makeup. Untuk pria dan wanita itu kurang lebih sesuaikan dulu dengan skin tone dan yang pastinya harus punya healthy skin terlebih dahulu. Kalau udah make upan, cukup nggak sih pakai facial foam doang untuk dibersihkannya? Sebenarnya cukup kalau kebutuhannya abis itu tidur. Baik, Ya. tapi kalau Tapi setelah itu, kalau beraktivitas keluar ya lebih baik menggunakan moisturize atau sunblock. oke. Gitu, apalagi sekarang cuaca lagi panas-panasnya gitu. Jadi emang kita harus menjaga. Semua itu. Jadi Iya. kalau kita mau tidur, facial foam aman, cukup. Tapi kalau akan melanjutkan aktivitas, itu harus ditambahkan lagi sunblock dan juga moisturizer. Ya, moisturizer. Bagi yang biasanya kalau sekarang produk cowok itu udah ngikutin stylenya cowok banget, nggak terlalu basah banget, nggak terlalu oil banget juga. Oke. Enak sih sebenarnya kalau mau pakai moisturizer itu kalau punya kegiatan dan tidak alergi ya. Oke, Gitu. siap. Satu lagi orang pertanyaan dari laki-laki. Coba saya lihat dulu laki-laki. Laki-laki, Oh masnya. banyak ya. Mas, silakan berdiri mas. Tadi kan ada 2 orang perempuan, biar seimbang. Mas, silakan berdiri. Pertanyaan yang mas alamin aja mas, monggo. Dari mana, Mas? Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dari Universitas Nasional Program Ilmu Komunikasi. Siap, silakan mas. Saya mau izin bertanya, kan rambut saya panjang nih ya Kak. Mungkin ada rekomendasi gitu buat kayak potongan yang cocok kayak rambut saya ini kan halus kan kayak lurus gitu. Ada semacam rekomendasi gitu buat semacam kalau misalnya potong yang cocok modelnya kayak gimana gitu. Mungkin terima kasih Kak. Siap. Baik, terima kasih. Boleh dong kasih tepuk tangan. Biasanya kayak gitu, Miss. Jadi kalau ada kegiatan workshop tentang beauty, tentang makeup, yang laki-laki tuh nggak punya keberanian untuk mengutarakan. Padahal pengen banget, ini kalau misalkan pakai makeup bener apa enggak, salah apa enggak, produk ini bener apa enggak, salah apa enggak gitu. Kalau tadi nih dengan rambut ini mungkin. Oke, ini mengenai siapa tadi Kak namanya Kak? Farhan. Ntar aku ingat ya Farhan, oke. Terima kasih loh pertanyaannya. Tadi pertanyaannya lebih kayak suggest gimana untuk hair styling cowok ya? Yang untuk diri kamu atau ke teman-teman? Ke dia Untuk sendiri? diri, Oke. Boleh ke depan kali ya? Soalnya kan nggak Boleh kelihatan. yuk ke depan yuk. Mas Farhan ke depan. Soalnya nggak kelihatan. Lampunya kurang terlihat. Mas Farhan boleh? Biar bisa di assessment langsung sama Miss Endangnya. Boleh loh, yuk. Karena baik lagi setiap orang memang memiliki style masing-masing ya. Luar biasa. Mas Farhan, monggo ke sebelah tengah, Miss Endang. Ya Allah mimpi apa aku semalam? Di assessment dulu coba. Kalau Mas Farhan, kira-kira kalau mau di makeover bagian rambutnya seperti apa, terus kira-kira penggunaan stylenya seperti apa? Nah ini pertanyaan sebenarnya sangat baik ya. Apalagi kalau kita pergi ke salon atau kita pergi ke orang profesional gitu. Kadang-kadang kalau kita bertanya, kalian juga harus paham kamu di usia berapa, sekarang ini kegiatannya lebih mahasiswa atau orang kantoran, itu harus benar-benar diberitahu. Usia juga harus diberitahu. Oke, Nah, Mas sekarang, Farhan dari tadi dibilang adalah seorang mahasiswa, masih aktif. Umur 20-an? 21, oke. Oke, 21 ya Mas ya? Baiklah. Kemudian Sampai kira-kira nggak bisa ngomong nih. Suggestionnya apa? Ya. Oh, kalau kegiatannya kan saya sebagai freelance fotografer juga ke lebih banyak Oke. aktivitas di luar ruangan. Mungkin itu. Nah, jadi ini pertanyaannya harus jelas, harus detail. Karena nanti kalau bertanyanya as a mahasiswa, kita akan cut
sebagai mahasiswa hairstylingnya. Oke. Tapi juga harus dikasih tahu Kak, tapi aku suka ada freelance juga nih untuk acara lebih ke formal, non formal. Itu kita juga harus jelasin supaya nanti hairstylingnya sekaligus gitu. Jadi masuk sebagai mahasiswa, masuk juga sebagai tim freelancernya gitu. Nah biasanya juga dilihat detail dari hairdo-nya. Hairdo-nya apakah lebih lurus, apakah lebih keriting, apakah tipis, tebel, itu harus diperhatikan juga untuk hairstylingnya gitu. Karena kan kalau cowok tuh kan gak mau ribet, bener gak sih? Keramas berapa kali sehari? Sehari. Sehari berapa kali? Sekali aja Miss. Seminggu 3 kali. Nah itu juga kita harus ngikutin stylenya cowok, beda sama cewek ya gitu. Nah jadi kayak hairstyling kayak gini nih sebenarnya juga harus dilihat juga kamu sukanya yang panjang atau pendek, ribet atau enggak. Itu harus kamu tanya, harus konsultasiin ke hairdressernya, profesional hairdressernya gitu. Kayak gitu. Jadi sebenarnya asesmennya harus langsung ketemu hairdresser dan diutarakan saya siapa, pekerjaannya di mana, melakukan aktivitas apa saja. Kalau sekarang nih selintas asesmen, kira-kira cocok gak dengan rambut panjang seperti ini? Kalau untuk mahasiswa ya kan, terus fotografer, freelancer, kayaknya oke loh. Lebih aman menjual. Guys, aman. Masih oke ya kan, karena freelancernya dia ini fotografer masih menjual gitu. Karena klien juga akan percaya, oh memang anak art seperti ini gitu. Tapi kalau terlalu formal juga, yakin nih hasilnya bagus gitu. Jadi memang harus diperhatikan hal-hal sepele tapi itu panjang ceritanya. Siap, terima kasih Mas Farhan sudah maju untuk ke depan. Semoga nanti diaplikasikan. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dong buat Mas Farhannya. Sebenarnya masih panjang banget yang pengen kita obrolkan, namun kita harus sudahi dulu sampai di sini. Terima kasih Miss Endang, kemudian terima kasih untuk Miss Siva, Miss Lauren dan juga Miss Kat. Terima kasih sudah mengaplikasikan makeup no makeup pada sore hari ini. Saya kasih satu statement dulu mungkin ya. Untuk teman-teman yang ada di sini, silahkan mampir dan bertemu langsung dengan Miss Endang di Puspita Marta yang ada di Jalan Kiai Haji Wahid Hasim. Sebelahnya stasiun Gondangdia. Nanti sambil pulang dari sini, melipir ke sana ketemu Miss Endang ataupun dia lain hari, silahkan dan bertanya langsung tentang program-program yang ada di Puspita Marta dan juga kegiatan yang ada di Puspita Marta. Sebelum itu saya juga sepertinya akan mengundang dulu, ada yang akan disampaikan, akan diberikan untuk narasumber kita, untuk Miss Endang. Ini disampaikan oleh Bapak Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Bapak Saryadi, benar ya, yang akan memberikan kenang-kenangan kepada narasumber kita di sore hari ini. Silakan Bapak. Terima kasih. Oke, boleh berfoto dulu. Kita lanjut berfoto bersama mungkin Pak dengan teman-teman dari makeup artist dan hairstylist. Kak boleh ikut gabung di tengah. Saya juga ucapkan terima kasih banyak untuk atensi di hari ini. Saya di sebelah pinggir, silakan kakak tengah-tengah. Untuk teman-teman sekali lagi jangan sampai takut dan juga malu untuk melakukan perbaikan diri. Salah satunya dengan cara melatih skill kita dalam berpenampilan dengan cara menggunakan make up ataupun memperbaiki diri secara hairstyling ataupun hairdressing. Silakan sekali lagi untuk tidak takut lagi karena beauty di tahun 2024 bukan sekedar pengaplikasian make up. Di tahun depan beauty akan menjadi bisnis yang lebih menjanjikan. Saya Aji Tama, terima kasih atas nama LPK Puspita Marta International Beauty School. Sampai jumpa kembali.